Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu muskuloskeletal. Kenalkan, nama saya Angel Novia Francisca, NPM 56. Saya Bunga Nur Anissa, NPM 60. Perkenalkan, nama saya Christina Febiola Lubis, NPM nomor 19106312100063. Saya Elsia Martia, NPM 67. saya Ivan Ilujana. Nama saya Lydia Hadiza Malik, NPM 74. Nama saya Nena Faujiasari, NPM 75. Kenalkan, nama saya Putri Wulan Biru, NPM 77. Kenalkan, nama saya Sri Devianggrini, NPM 81. Definisi muskuloskeletal. Muskolo berasal dari kata muskuloskeletal yang berarti otot dan tulang. Hal yang membuat muskolo dan skeletal dijadikan satu kesatuan karena organ otot dan tulang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa berjalan sendiri ketika bekerja. Muskolo adalah jaringan otot-otot tubuh menurut ilmu miologi. Muskolo juga merupakan organ yang berfungsi sebagai lokomotor atau suatu organ yang berfungsi sebagai anatomi otot jantung, otot polos, dan otot skelet. Otot jantung hanya ditemukan di jantung dan membentuk miokardium, berbentuk sel tunggal dan bukan serat. Sel otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan pada diskus interkalaris. Diskus interkalaris dibentuk oleh membran sel. Tautan sel berupa desmosom dan gap junction sehingga memungkinkan eksitasi satu sel menyebar secara cepat ke sel di sebelahnya. Diskus berfungsi sebagai tempat pelekatan kuat antar sel, meneruskan tarikan antar sel dan komunikasi listrik antar sel yang berdekatan. Nukleus berjumlah 1-2 terletak di sentral. Barisan sel-sel jantung yang saling berhubungan membentuk seperti serat. Transverse tubules pada jantung memiliki ukuran yang lebih besar dengan jumlah yang lebih banyak. Jumlah mitokondria 40% dari volume sitoplasma, lebih banyak dari otot skelet. Otot polos. Sel-sel otot polos berbentuk pusifrom, lonjong, tidak berlurik, dikelilingi oleh membran basalis dan jaringan ikat retikuler. Panjangnya bervariasi, berkisar 20 mikrometer pada pembuluh darah kecil hingga 500 mikrometer pada uterus. Dalam keadaan hamil, inti 1 di sentral. Serat otot lebih kecil dari otot skelet, tidak memiliki sarkomer dan transverse tubules. Ditemukan pada bola mata, dinding pembuluh darah, saluran napas, saluran cerna, organ urinarius, dan organ reproduksi. Fungsi dari otot polos ini bermacam-macam, tergantung pada organ yang ditempati, pada sistem kardiovaskular, digestif, dan urogenital, dan respirasi, yaitu untuk mengatur lumen dan motilitas. Pada saluran cerna terjadi kontraksi ritmik sebagai peristalik pada sistem genitali wanita untuk mendorong. Miofilamen otot polos memiliki filamen tebal, tipis, dan sedang. Filamen tebal dan tipis saling menyilang membentuk kisi-kisi. Filamen tebal terdiri dari miosin yang serupa dengan miosin pada otot skelet. Filamen tipis terdiri dari aktin, trombomyosin, dan kalmodulin. Kalmodulin merupakan suatu CA binding protein. Filamen sedang terdiri dari desmin yang merupakan protein utama semua otot polos dan pimentin sebagai komponen tambahan pada otot polos vaskular. Mikroskopik otot polos. Sarkosom dan retikulum sarkoplasmik kasar berkembang dengan baik. Aparatus Golgi berukuran besar. Banyak butir-butir glikogen. Vesikel tersusun berderet membuka ke permukaan serat, tepat di bawah membran sel, disebut caveola. Sebagai otot skelet, disebut juga dengan voluntary muscle atau slitted muscle, terdiri dari sel-sel atau serat otot, jaringan ikat, pembuluh darah, dan syaraf. Seratnya panjang, berbentuk silinder dengan inti yang banyak di perifer. Panjang seratnya antara 1 mm sampai 4 cm. Sarkolema dibungkus oleh endomysium dan tampak berlurik.
Fungsi dari otot skelet. Yang pertama menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga menyokong jaringan lunak, yang keempat menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, yang kelima mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, dan energi panas. Struktur dari otot skelet. Yang pertama ada tendon. Hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa tidak elastis yang tebal dan berwarna putih, yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Yang kedua ada faskia. Otot rangka merupakan kumpulan fasciculus berkas sel otot berbentuk silinder yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut epimysium atau faskia. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat, perimysium. Di dalam vesikel, endomysium mengelilingi satu berkas sel otot. Di antara endomysium dan berkas serat otot tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Yang ketiga ada sarkolema, membran sel atau serat otot, dan sarkoplasma. Unit struktural jaringan otot ialah serat otot, diameter 0,01 sampai 0,1 mm, mempunyai panjang 1 sampai 40 mm. Besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastis, akan mengikat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastis tipis yang disebut sarkolema. Protoplasma serat otot yang berisi materi semi cair disebut sarkoplasma. Di dalam matriks, serat otot terbenam unit fungsional otot yang berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. Yang keempat ada myofibril. Di bawah mikroskop, myofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Pita gelap atau titch filamen dibentuk oleh myosin, sedangkan pita terang atau titch filamen dibentuk oleh aktin, tromponin, dan trombomyosin. Satu sarkomer terdiri dari filamen tebal dan filamen tipis. Pita gelap atau benz A anistropik. Pita terang atau benz I isotropik. Filamen tebal terdapat di tengah sarkomer pita A dan pita I. Garis Z merupakan batas antara dua sarkomer yang berdekatan dan mengandung protein, connection yang menghubungkan filamen tipis pada sarkomer yang berdekatan. Yang keenam di sini ada retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma atau RS merupakan sistem membran intrasel yang berisi cairan yang melingkari setiap myofibril. Retikulum sarkoplasma merupakan bentuk khusus retikulum endoplasmik yang berfungsi antara lain untuk menyimpan ion Ca2+. Pada retikulum sarkoplasma terekspresi 3 jenis protein, yaitu ada sarkoendoplasmik, Ca2+, ATP sintase atau SERCA, reseptor ryanodin atau saluran pelepasan Ca2+, Ca2+ relasi channel, dan calsequestrin atau protein pengikat Ca2+. Motor and plates. Motor and plates adalah tempat inervasi ujung-ujung saraf pada otot. Saraf inervasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan distribusi saraf seluruh tubuh dan ke daerah-daerah tertentu bersama dengan pasokan influx saraf. Komponen otot skelet. Otot merah dan putih. Otot merah banyak mengandung pigmen pernapasan, yaitu mioglobin, yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ekstrasel ke mitokondria intrasel. Kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron yang kuat. Otot putih, karena kurang mioglobin, kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikolisis dan fosforilase yang kuat. Ekstraktif, yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatinin, kreatinin fosfat, ADP, asam amino, asam laknat, dan lain-lain. Zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Protein, komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikolisis, merupakan protein sarkoplasmik. Protein lain yang membentuk struktur otot ialah myosin, aktin, tromponin, dan trombomyosin. Selanjutnya ada kontraksi otot, sliding filament teori. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme ke otak. Kontraksi otot dipicu oleh sinyal otak. Energi dari makanan yang dikonsumsi merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot. Sistem syaraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespons sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan
kerja dari senyawa aktin dan miosin. Kinerja ini yang kemudian menimbulkan pemendekan atau penegangan pada otot. Sliding filament theory. Sliding filament theory atau teori pergeseran filamen adalah cara otot berkontraksinya. Pada dasarnya setiap serabut otot tersusun atas serabut tipis yang disebut myofibril. Myofibril ini mengandung struktur yang lebih sederhana, yaitu filamen aktin dan miosin. Filamen-filamen ini saling bergeser keluar masuk atau tumpang tindih yang menghasilkan kontraksi dan relaksasi otot sehingga disebut dengan teori pergeseran filamen. Diagram tersebut menunjukkan bagian dari myofibril yang disebut sarkomer. Di sini ada video tentang sliding filament theory. Ketika bekerja, otot berkontraksi proyeksi pada filamen miosin, menunjukkan warna merah, menempel secara berturut-turut di sepanjang filamen aktin spiral yang berwarna coklat. Ada mekanika otot. Penjelasan mekanika otot. Di dalam sarkomer terdapat dua jenis protein, yaitu filamen tebal miosin dan filamen tipis aktin. Yang pertama, ATP. Adenosin trifosfat. Sebagai sumber energi menempel pada kepala miosin menyebabkan miosin lepas dari aktin. Lepasnya satu buah fosfat, ikatan tinggi dari ATP akan menyebabkan ATP berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Energi yang dilepas digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua, di dalam miosin terdapat sebuah enzim ATP sintes yang dapat memecah ATP. ADP plus P plus E. Energi yang dilepas dari ikatan fosfat akan diubah menjadi energi pada kepala miosin. Kemudian miosin maju dan menempel pada aktin. Yang ketiga, kepala miosin masuk ke dalam fase tinggi energi. ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat di kepala miosin digunakan sebagai energi kontraksi. Adanya energi menyebabkan terjadinya power stroke antara filamen aktin dan filamen miosin yang menyebabkan serabut tersebut bergeser menghasilkan proses kontraksi. Yang keempat, fosfat kemudian lepas dari kepala miosin sehingga energi yang ada pada kepala miosin hilang, sehingga miosin mendorong aktin ke belakang dan kembali ke posisi awal. ATP baru menempel pada kepala miosin ketika ikatan aktin dan miosin terlepas. Oke, di sini saya akan membahas tentang penuaan dan sistem otot. Penuaan adalah suatu proses atau perubahan yang terjadi pada umumnya pada pasca reproduksi yang mengakibatkan penurunan kemampuan hidup seseorang. Nah, penuaan ini bukan suatu penyakit ya, melainkan suatu masa atau tahapan hidup dari mulai bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga menua. Dan pada masa penuaan ini mulai terjadi penurunan sistem fisiologi dan peningkatan rentan terhadap penyakit atau kematian. Penuaan mulai muncul pada umur 39 tahun hingga 42 tahunan, di mana pada masa umur tersebut mulai terasa penurunan fungsi dari berbagai organ-organ tubuh. Pada manusia pasti mengalami proses penuaan. Pada proses penuaan ini terjadi perubahan dan fungsional dari organ-organ tubuh kita, misalnya dari panca indera, kardiovaskuler, terus persendian, otot, tulang, dan lain-lain. Pada penuaan kekuatan otot ini karena kebocoran kalsium dari sekelompok protein yang ada di dalam sel otot yang disebut ryanodin. Kemudian, memicu terjadinya rangkaian yang membatasi kontraksi serabut otot yang berkurangnya kalsium yang tersedia dan kontraksi otot melemah. Penyakit yang biasanya muncul pada saat penuaan yaitu hipertensi, jantung, stroke, osteoporosis, dan kanker. Lanjut ke integrasi dengan sistem lain. Yang berikut ini ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan muskuloskeletal. Yang pertama itu primary fibromyalgia. Nah, penyakit ini belum diketahui penyebabnya seperti apa. Dan gejalanya itu lemas, kaku, dan bengkak pada jari di pagi hari. Yang kedua itu ada rheumatoid arthritis atau bisa disebut dengan penyakit rematik.
Penyakit rematik ini menyerang tulang dan persendian. Nah, penderita penyakit rematik biasanya pada wanita yang berumur 30 hingga 50 tahun. Penyebab rematik ini belum diketahui. Gejalanya yaitu bengkak pada persendian, terus kelemahan pada kaki, dan demam rendah. Penyakit osteoporosis. Osteoporosis yaitu penyakit kelainan tulang yang ditandai dengan kerusakan pada tulang atau arsitek tulang sehingga si tulangnya ini mudah patah. Nah, akibat dari penyakit osteoporosis yaitu kekurangan intake kalsium yang kebiasaan suka ngerokok, terus meminum kopi, dan berat badan di bawah rata-rata. Selanjutnya ada penyakit kanker tulang. Nah, penyakit kanker tulang ini biasanya menyerang pada anak-anak atau remaja. Penyakit kanker tulang belum diketahui penyebabnya seperti apa. Selanjutnya ada penyakit osteomyelitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, contohnya bakteri, jamur, atau virus. Penyakit ini beresiko meningkat pada penyakit diabetes.